wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Kita akan kembali lagi dengan video pembelajaran yang baru tentang pewarisan sifat. Sebelum masuk ke dalam materi, coba perhatikan gambar di samping. Mengapa setiap manusia memiliki bentuk tubuh dan postur yang berbeda-beda? Untuk membahas permasalahan di samping, maka kita akan belajar mengenai materi genetik. Materi genetik ini terdapat di dalam gen. Lalu apa itu gen? Gen merupakan kode atau pewarisan sifat yang dibawa oleh induknya dan kemudian diturunkan kepada keturunannya. Gen sendiri diturunkan melalui sel sperma dan sel telur. Gen berfungsi untuk membawa kode genetik dan penyusunan protein dalam DNA. Lalu, apa itu kromosom? Kromosom merupakan struktur pembawa materi genetik yang terdiri dari rangkaian untaian DNA yang sangat panjang dan protein-protein yang mengikat DNA. Lalu apa yang disebut dengan DNA? DNA merupakan deoksiribonukleik asid, di mana DNA itu berbentuk double helix yang membawa kode genetik di dalam gen. Kemudian, gen terdapat di dalam kromosom, di mana setiap manusia itu memiliki jumlah kromosom yang sama. Bentuk dari kromosom kita bayangkan seperti lambang X. Kromosom manusia berjumlah 23 pasang atau 46 kromosom. Setiap kromosom memiliki bentuk yang sama dan identik, kecuali kromosom nomor 23. Jika kromosom ini diperbesar, dia akan terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan kromatid. Jika kromatid ini diperbesar, maka dia akan terbentuk seperti untaian benang-benang halus yang lebih halus daripada kromatid atau biasa disebut dengan double helix, yaitu DNA tadi. Di dalam DNA, dia akan membawa kode-kode genetik atau materi-materi genetik pewarisan sifat dari induknya. Nah, ada berapa jumlah kromosom pada tubuh manusia? Manusia memiliki 23 pasang kromosom, 22 pasang autosom atau kromosom tubuh, dan 1 pasang gonosom atau kromosom kelamin. Bentuk dari kromosom ini sama. Satu pembawa sifat dari ayahnya dan satu pembawa sifat dari ibunya. Biasanya ditampilkan atau disusun dengan penyusunan seperti ini. Nomor 1 sampai 22 merupakan autosom, di mana dia akan membawa kromosom tubuh dari induknya, entah hidungnya yang mancung, entah warna kulitnya yang sawo matang atau yang putih, membawa bentuk dari rambut, kemudian membawa bentuk dari mata, postur tubuh, itu dibawa oleh kromosom autosom. Selanjutnya, kromosom gonosom merupakan penentu apakah laki-laki atau perempuan. Untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka perlu kita ketahui tentang kode XX dan XY. XX itu merupakan kode untuk perempuan dan XY itu merupakan kode untuk laki-laki. Lalu, bagaimana cara menentukan apakah keturunan dari induknya itu laki-laki atau perempuan? Sperma itu membawa 22 autosom dan setengah dari gonosom. Jika laki-laki itu kromosomnya XY, maka ada sperma yang membawa 22 autosom dan X, dan ada sperma yang membawa 22 autosom dan Y. Sedangkan sel telur itu membawa setengah dari kromosomnya. Karena kromosom dari perempuan itu adalah XX, maka sel telur itu dia akan membawa kromosom X. Jika sperma itu membawa 22 autosom dan 1 kromosom X, maka anak yang dihasilkan adalah perempuan karena kromosom X ditambah kromosom X. Kromosom X dari perempuan, dari ibu, dan kromosom X dari bapak. Maka dia akan menjadi anak perempuan. Jika sel sperma itu membawa kromosom Y, karena kromosom Y, maka anak yang dihasilkan adalah laki-laki karena X dari kromosom ibu dan Y dari kromosom bapak. Itu tadi merupakan penjelasan materi genetik dari pewarisan sifat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi pewarisan sifat, maka terus simak video ini. Yang selanjutnya adalah hukum pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gregor Mendel, atau lebih sering kita kenal dengan sebutan Bapak Genetika. Dalam percobaannya, beliau menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum ya. Gambarnya bisa kalian lihat di samping. Nah, di atas ini adalah ilustrasi Gregor Mendel ya dalam percobaannya.
alasan beliau menggunakan kacang ercis ini yang pertama karena kacang ercis memiliki banyak sifat beda. Yang kedua karena waktu pembuahannya hanya sebentar, dan yang ketiga adalah mudah dibudidayakan. Oke, kemudian yang selanjutnya ada hukum Mendel ya. Dari percobaannya beliau menemukan dua hukum pewarisan sifat. Yang pertama adalah hukum segregasi atau Mendel 1, yaitu pasangan alel pada induk akan memisah sehingga setiap gamet hanya akan membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anak atau keturunannya. Yang kedua adalah hukum asortasi atau hukum Mendel 2. Gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Oke. Nah, yang selanjutnya ada persilangan ya. Persilangan itu adalah perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda. Dalam persilangan nanti kita akan menemukan beberapa istilah. Contohnya bisa kamu lihat di situ. Ada parental itu induk, kemudian filial itu keturunan, dominan, ini ada resesif ya, dan yang selanjutnya genotip. Ada fenotip, ada homozigot, kemudian ada heterozigot. Nah, di situ. Kemudian langsung kita masuk ke persilangan ya. Nah, di sini kita akan membahas dua jenis persilangan. Untuk yang pertama adalah monohibrid. Monohibrid ini artinya persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah persilangan ini hanya akan memperhatikan satu sifat beda saja. Langsung kita masuk ke soal ya. Ada bunga merah. Ini genotipnya disilangkan dengan putih, genotipnya yang ini. Jika keturunan pertama itu 100% merah, maka berapa perbandingan fenotip pada F2-nya jika sesama F1 mengadakan penyerbukan sendiri? Kita lihat di sini parental satunya adalah yang ini ya, untuk warna merah ya, kemudian ini warna putih. Dipisahkan gametnya, kemudian digabungkan menjadi F1. Warnanya akan tetap merah. Kenapa? Karena merah dominan. Oke. Kemudian kita akan mencari perbandingan F2-nya. Nah, untuk F2-nya sendiri dari mana? Dari F1 disilangkan dengan F1 juga. Oke, jadi F1 itu akan menjadi parental yang kedua atau induk kedua. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini M besar, M kecil ya. Oke. Nah, kemudian F2-nya baru kita silangkan di sini ya. Kita menggunakan diagram papan catur. Nah, kamu lihat di sini, oke, tinggal kita gabungkan di sini M besar dengan M besar hasilnya ini. Ini fenotipnya merah ya, karena M besar, kemudian M besar M kecil ini warnanya tetap merah karena M besarnya dominan ya. Ini juga merah. Dan yang ini warnanya putih. Oke, jadi genotipnya adalah M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Untuk perbandingan fenotip atau sifat yang tampak adalah merah dibanding putih 3 dibanding 1. Itu untuk yang monohibrid. Biasanya untuk yang persilangan monohibrid, kalau disilangkan dengan sesamanya, identiknya adalah 3 dibanding 1. Ya, selanjutnya adalah persilangan intermediate. Untuk persilangan intermediate sendiri, hampir sama ya. Yang membedakannya hanya nanti pada keturunan yang pertama itu, warnanya bukan merah. Kalau untuk kasus yang bunga mawar merah dengan putih ya, jadi F1-nya tidak akan berwarna merah. Kenapa? Karena untuk warna merah dengan warna putih itu sifatnya keduanya adalah dominan, jadi sama-sama kuat. Karena keduanya sama-sama kuat, maka keturunan pertamanya bukan merah, melainkan merah muda. Itu yang membedakannya. Jadi nanti karena di F1-nya juga mengadakan penyerbukan sendiri, langkahnya sama ya. Maka nanti pada fenotipnya akan diperoleh warna merahnya itu hanya 1, kemudian merah mudanya 2, dan warna putihnya 1. Jadi perbandingan untuk fenotip merah 1, merah muda 2, putihnya 1. Untuk genotip sama seperti persilangan yang monohibrid dominan ya, 1 banding 2 banding 1. Itu untuk yang persilangan monohibrid. Selanjutnya kita akan membahas tentang persilangan yang dihibrid. Nah, dihibrid itu adalah persilangan dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda tentunya. Contohnya misalnya ada ercis, biji bulat, warna kuning. Nah, itu sudah dua sifat, yaitu biji bulat berwarna kuning, dua sifat ya. Nah, ini adalah genotipnya dengan ercis, biji kisut warna hijau. Ini genotipnya. Kemudian, ini keturunan pertama ya. Kacang ercis bulat kuning. Nah, ini genotipnya. Jika sesama F1 disilangkan, maka perbandingan F2 pada perbandingan fenotip pada F2-nya adalah nah seperti ini. Nah, ini hampir sama ya kayak tadi ya, cuman ini nanti pemisahan gametnya yang berbeda.
Oke, nah ini F1-nya seperti ini, bulat kuning 100%. Kemudian akan dicari F2-nya, kita juga menggunakan diagram papan catur. Nah, hasil akhirnya ya, itu nanti akan diperoleh bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3, bulat kisut kuningnya 3, dan kisut hijaunya adalah 1. Demikian untuk penjelasan dari hukum pewarisan sifat. Selanjutnya, kita akan membahas kelainan genetik pada manusia atau yang sering kita sebut sebagai penyakit menurun pada manusia. Penyakit atau kelainan ini dibawa oleh gen. Jadi, penyakit ini diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Beberapa contoh kelainan genetika ini yaitu thalassemia, albino, dan hemofilia. Yuk, kita simak satu persatu. Pertama yaitu thalassemia. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah yang bersifat genetik atau penyakit bawaan yang ditandai oleh kerusakan produksi sel darah merah atau struktur hemoglobin. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah, sehingga penderitanya akan merasa cepat lelah, mudah mengantuk hingga sesak napas. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan perbandingan antara sel darah merah orang yang normal dengan sel darah merah penderita thalassemia. Dapat kita lihat ya, eritrosit pada penderita thalassemia berbentuk seperti bulan sabit. Hal ini menyebabkan penderita penyakit ini harus melakukan transfusi darah setiap bulannya. Kelainan genetik berikutnya yaitu albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan karena tidak adanya pigmen kulit atau melanin. Hal ini disebabkan oleh perubahan atau mutasi pada gen yang berpengaruh dalam produksi melanin. Mutasi pada gen-gen tersebut menyebabkan produksi melanin berkurang drastis atau bahkan tidak diproduksi sama sekali, sehingga penderita albino ini mempunyai rambut dan kulit yang berwarna putih atau pucat. Penyakit menurun selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan dengan jadi darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu, yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Gen hemofilia terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang XH, di mana huruf X sebagai penanda jenis kromosom dan huruf H sebagai penanda gen hemofilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang pewarisan sifat, pada khususnya di penerapan rekayasa genetik. Kita ketahui bahwa rekayasa genetik bisa digunakan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita pertama bahas yang manusia dulu. Pada manusia, kita pernah dengar bayi tabung. Apa itu bayi tabung? Bayi tabung adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur sudah berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Secara medis, proses bayi tabung disebut in vitro fertilization atau IVF. Lalu, kapan dibutuhkan bayi tabung? Bayi tabung dibutuhkan ketika yang pertama, ada kelainan genetik. Yang kedua, sedang menderita penyakit serius seperti kanker. Yang ketiga, gangguan pada tuba falopi. Yang keempat, gangguan ovulasi. Dan yang terakhir, ketika produksi sperma yang berkualitas rendah dan jumlahnya pun tidak banyak. Kemudian, penerapan rekayasa genetik pada hewan salah satunya adalah cloning. Secara umum, cloning merupakan proses yang digunakan untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui proses seksual. Tujuan cloning adalah untuk menghasilkan individu baru dengan kualitas unggul. Sebagai contoh yang berhasil dalam sejarah yaitu cloning pada domba Dolly. Domba Dolly di-cloning menggunakan sel telur domba yang telah dihilangkan intinya, kemudian sebuah inti sel baru yang mengandung DNA dari domba lain ditanamkan pada sel telur yang inti selnya sudah dihilangkan tadi, sehingga sang induk bisa hamil dan melahirkan tanpa aktivitas seksual. Nah, yang terakhir, penerapan rekayasa genetik pada tumbuhan. Salah satu contohnya adalah padi hibrida. Padi hibrida adalah produk persilangan antara dua induk padi unggul yang berbeda secara genetik.
persilangan ini akan menghasilkan bibit unggul, sehingga hasil panen lebih banyak daripada padi biasa. Selain itu, padi hibrida lebih tahan dengan kurma. Namun ada kelemahan, yaitu padi hibrida hanya bisa ditanam 1 kali. Demikian untuk penerapan rekayasa genetik. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat belajar, tetap jangan berhenti belajar, karena impian besar harus tetap kita kejar. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.